Rilis media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik, terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat
3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. Ketujuh, PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Kesembilan, penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6 PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, selamat Natal buat rekan-rekan yang merayakan Natal. Merry Christmas ya. Ya, ini kado Natal kayaknya teman-teman. Kemarin itu Komisi Pemberantas Korupsi KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ya, ini ngeri ya, tanggal 23 kalau nggak salah ya, bukan kemarin ya. Diduga mengarahkan sejumlah saksi kasus Harun Masiku untuk memberikan keterangan palsu. Selain itu, kata dia, Hasto diduga memerintah Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi yang biasa digunakan sebagai kantor Hasto untuk menelepon Harun Masiku dan menyuruh meredam HP dalam air serta segera melarikan diri saat KPK melakukan tangkap tangan pada 8 Januari 2020 lalu. Oke, ada kompilasi video nanti yang saya akan berikan, biarkan teman-teman yang menonton menerjemahkan gitu video ini ya. Oke teman-teman, mari kita simak dulu video berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka yang dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Informasi terkini kita langsung bergabung dengan jurnalis medcom.id, ada Chandra Yuri Nur Alam. Chandra, selamat pagi. Chandra, sudah adakah keterangan resmi dari KPK terkait penetapan Hasto sebagai tersangka? Baik, hingga saat ini KPK masih belum memberikan keterangan resmi terkait penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Tapi kami mendapatkan surat perintah penyidikan yang menjelaskan bahwa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam beberapa hari yang lalu. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi
tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001 12 2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan. Kenapa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian GPU Harun Masiku, gitu. Ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan. Terkait dengan kapan saudara HK akan ditahan. Ditunggu saja nanti ya, Mas Chandra, untuk penahanannya. Pasti kita akan kabari. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri bro. Dikulitin habis, saya yakin betul. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Satu unit mobil hitam nampak mendekati kediaman rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di kawasan perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Selasa siang. Menurut salah satu koordinator Satgas PDIP yang berjaga, Sekjen Hasto Kristianto tengah berlibur di luar kota. Sejumlah Satgas PDIP berjaga di depan rumah kediaman Hasto pasca diinformasikan menjadi tersangka KPK. Tamu yang berada di mobil hitam itu sempat berkomunikasi dengan petugas Satgas PDIP dan hendak menemui Hasto. Namun koordinator Satgas PDIP Cakra Buana Don Bosco Wara menyebut bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak berada di kediamannya dan tengah berlibur ke luar kota merayakan Natal dan Tahun Baru. Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, untuk Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani. Hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri. Aku bilang gitu. Coba ingin apa ngomong si Kapolri itu. Loh iyalah, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. A few moments later. Pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto
disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, iya, dobol. Ibu Mega, kalau seandainya Hasto ditangkap, apa reaksi Ibu? Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Apa? Saya datang. Oh, didatangin, benar nih, nggak bohong. Ya, saya nggak bohong. Kan KPK itu menetapkan tersangka kan karena ada barang bukti, Bu. Jadi mau Ibu datangin juga. Datang. Emang Pak Hasto itu apanya Ibu sih? Dia adalah sekjen saya. Oh, sekjen. A few moments later. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU melalui Tio. Kemudian Saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saiful Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain, dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Gimana nih Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi mengenai kasus Pak Hasto? Ini parah. Kaget. Kemudian yang kedua, persoalan politik itu Mas Hasto sudah mendengar jauh-jauh hari soal kasus ini menjadi sandera politik, dan Mas Hasto juga ada yang menyampaikan, dan ini sudah direkam, kemudian juga ada disampaikan sebagai bukti di notaris, bahwa Mas Hasto itu tidak akan jadi tersangka kalau pemecatan Pak Jokowi itu dibatalkan. Kan? Framingnya mudah kebaca, ujung-ujungnya menyalahkan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Kali ini dalilnya, kenapa Hasto jadi tersangka? Karena Pak Jokowi sakit hati dipecat. Astagfirullah. Kemarin-kemarin kan kalian mengatakan bahwa baru kali ini sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia ada mantan presiden yang dipecat dari partai. Kalian buzzer-buzzer banteng menggoreng isu tersebut. Dan sekarang isu pemecatan Jokowi dijadikan lagi gorengan atas dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK.
Dan kalian ngomong gitu atas dasar katanya ada orang yang menyampaikan ke Pak Hasto bahwa Pak Hasto akan dijadikan tersangka jika pemecatan Jokowi itu tidak dibatalkan. Jika mengandalkan katanya atau menurut sumber yang kalian enggan disebutkan namanya, kenapa nanti aja disampaikannya di pengadilan? Kalian sebutkan saja bahwa diduga ada andil Pak Jokowi dalam menghilangnya Harun Masiku. Sepertinya itu lebih enak gorengannya. Ya, tapi baguslah kalian memainkan drama sejak dini. Jadi jika kasus ini sampai ke pengadilan, kalian tidak bisa menuduh lagi Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku atau menghilangnya Harun Masiku selama ini. Dan satu lagi, melalui drama ini, tuduhan Kaisang menerima uang dari Harun Masiku yang isunya beredar di tengah masyarakat tidak terbukti sama sekali. Karena apa? Ya bagaimana mungkin jika anaknya Pak Jokowi terlibat dalam kasus Harun Masiku? Kalian bisa seenaknya menuduh Pak Jokowi adalah dalang dijadikannya Pak Hasto sebagai tersangka dalam kasus ini. Bukannya seperti menggali kuburan sendiri, bukan begitu? Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Ayo dong, berikan pandangan kalian. Apa di pikiran kalian saat ini tentang video yang di atas? Komen langsung, jangan ragu-ragu. Komen di kolom komentar. Karena kolom komentar sudah saya buka teman-teman. Saya persilakan buat teman-teman. Ayo ya. Tapi tetap positif, jangan bernegatif. Karena berpikiran bahwa Hasto sekarang tidak di rumah, itu mungkin dia lagi memang benar jalan bersama keluarga merayakan Natal, ya kan. Dan juga bisa jadi ya minta arahan Ibu Ketum, ya kan. Di rumah Bu Ketum, nggak tahu ya, semoga aja tidak melarikan diri ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.